warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menerangkan tentang sensasi dan juga persepsi menurut teori Gestalt dalam biopsikologi. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi ialah di mana indera kita menangkap sesuatu dari lingkungan. Misalnya mendengar suara musik, melihat warna merah, atau merasakan dinginnya es. Semua ini adalah sensasi, yaitu bagaimana mata, telinga, kulit, dan indera lainnya menangkap informasi dari dunia luar. Selanjutnya, apa itu persepsi? Setelah kita merasakan sesuatu, otak kita akan memproses informasi tersebut. Proses ini disebut juga persepsi. Misalnya ketika kamu melihat banyak titik-titik kecil, otakmu akan mengelola sehingga kamu melihat gambar tertentu, misalnya gambar wajah. Jadi persepsi adalah bagaimana otak kita menginterpretasikan informasi yang kita dapat melalui sensasi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teori Gestalt yang dia sampaikan tentang persepsi dan sensasi, yaitu dia berkata bahwa menjelaskan bahwa otak kita tidak melihat dunia sebagai potongan-potongan informasi yang terpisah, tapi sebagai keseluruhan. Ada beberapa prinsip penting dari teori Gestalt. Yang pertama adalah prinsip keseluruhan atau holistik. Otak kita cenderung melihat sebuah gambar atau situasi secara utuh, bukan bagian-bagiannya. Misalkan saat kita melihat foto seekor anjing, kita langsung mengenalinya sebagai anjing, bukan hanya sebagai sekumpulan garis-garis atau titik-titik. Yang kedua adalah prinsip kedekatan. Jika ada objek-objek yang saling berdekatan, otak kita akan melihatnya sebagai suatu kelompok. Misalkan jika ada titik-titik yang berdekatan, kita mungkin melihatnya sebagai bentuk tertentu seperti bulat, seperti lingkaran, segitiga, persegi, atau yang lain. Yang ketiga adalah prinsip kesamaan. Otak kita cenderung mengelompokkan objek-objek yang memiliki bentuk, warna, atau ukuran yang mirip. Nah, jadi kalau ada beberapa objek yang terlihat sama, kita akan menganggap mereka sebagai atau bagian dari suatu kelompok. Yang keempat adalah prinsip kontinuitas. Otak kita lebih suka melihat pola yang terus-menerus dan tidak terpotong-potong atau terputus-putus. Jadi kalau ada garis yang melengkung, otak kita akan melihatnya sebagai suatu garis panjang. Yang terakhir adalah prinsip penutupan atau closure. Bahkan jika ada bagian dari gambar yang hilang atau terpotong, otak kita akan melengkapi dengan sendirinya gambar tersebut. Seperti jika ada gambar lingkaran yang terputus atau sekedar setengah lingkaran, maka otak kita akan langsung memproses atau telah tergambar di otak kita sebagai suatu lingkaran yang utuh. Apa hubungan biopsikologi dengan teori Gestalt? Nah, dalam biopsikologi kita mempelajari bagaimana otak dan sistem saraf bekerja untuk memproses informasi. Teori Gestalt membantu kita memahami bagaimana otak kita bekerja saat memproses informasi visual. Otak bukan hanya sekedar menampung data dari indera, tapi juga aktif mengorganisasikan dan menafsirkan informasi tersebut sehingga kita bisa memahami dunia dengan lebih baik. Di sini aku akan memberikan satu contoh tentang sensasi dan persepsi yang didasari oleh teori Gestalt. Yang pertama, jika kita melihat sebuah lingkaran atau sebuah garis melengkung tapi tidak sempurna seperti lingkaran, maka otak kita akan memproses itu sebagai gambar yang utuh. Dikarenakan pada sehari-hari atau kita sudah terbiasa dengan melihat suatu gambar yang utuh. Yang kedua, contohnya kita melihat sebuah bangunan atau foto bangunan atau gambar bangunan yang masih setengah. Nah, di otak kita itu akan terangkai sebagai sebuah bangunan yang utuh karena pada sehari-hari atau pada kebiasaan kita setiap hari kita sudah melihat bangunan tersebut secara utuh. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.